udah deh, kalau memang nggak ada lagi kemungkinan hidup, ya Allah kasih saya kesempatan taubat, kasih saya kesempatan untuk membersihkan diri. Jadi kalau saya dipanggil, saya udah siap, setidak-tidaknya saya dapat ampunanmu. Sholat pertama kali di Masjidil Haram, saya nggak bisa bangun. Begitu sujud, nggak bisa bangun lagi. Rasanya tuh seperti diratakan sama tanah gitu, dipaksa untuk merunduk dan merunduk. Waktu itu tuh saya gitu, jadi setengah maksa juga sama Allah. Kemudian saya tutup itu Quran dan saya bilang, jawab ya Allah, jawab apa yang saya tanya. Ini kalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magnet rezeki, satu sama terhubung. Titipkanlah kepadaku satu ayatmu yang bisa membuat aku mengetahui rahasia di balik peristiwa ini dan mendapatkan solusi hanya darimu. Al-Fatihah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, alhamdulillah sudah siap ya live semuanya di Facebook. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ya. Pedoman hidup manusia, petunjuk terhebat hadir dari Pekalongan ya, Muhtadin Crown. Selamat datang Pak Muhtadin. Kayaknya Pak Muhtadin udah berapa kali menjadi yang first ya. Kemudian Agus Purwanto, waalaikumsalam. Apriliuma, Clara Sudas, Jogja hadir. Oke, Umi Abi, Ganot Santoso. Baik, mari sama-sama kita mulai. Sambil menunggu yang lain, kita akan membaca, kalau kemarin kita baca surat, Al-Waqi'ah, ya. Sekarang kita akan baca surat Ar-Rahman, ya, surat Ar-Rahman. Yuk kita sama-sama membaca surat Ar-Rahman. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج النار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء
ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواذ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. Alhamdulillah ya, kita sudah baca surat Ar-Rahman sampai yang ke-45 dan insya Allah kita akan lanjutkan lagi ya dalam di akhir dari perjumpaan kita di hari ini ya. Oke, di ujung Zoom saya ya sudah ada beberapa orang juga yang akan standby ya. Pak Dino, gimana kabar Pak Dino? Masih saya mute dulu ya, dan Dr. Krisanti ya yang tadi sudah kita uji coba. Nah sekarang ya terima kasih atas kehadiran teman-teman semuanya. Insya Allah kita akan membahas ya kajian yang penting di kesempatan kali ini, yaitu kita akan untuk Senin kita akan tadabbur Al-Quran ya, kita akan tadabbur Al-Quran dan kita tadi sudah baca surat Ar-Rahman. Surat favorit, suratnya sejuta umat, kayaknya semiliar manusia, semiliar umat yang suka sekali dengan surat Ar-Rahman, ya, surat Ar-Rahman ini. Ar-Rahman ini adalah surat yang, Masya Allah ya, diulang-ulang, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Rabbmu yang mana yang engkau dustakan. Ya,
Kalimat ini Allah Subhanahu wa taala ulang-ulang 31 kali di dalam surat Ar-Rahman. Seakan-akan kita adalah manusia yang kurang bersyukur gitu ya. Sampai Allah terus mengingat-ingat gitu ya sampai 31 kali. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Rabbmu yang mana yang engkau dustakan? Allah sudah kasih mata, sudah kasih telinga, sudah kasih hati, sudah kasih nyawa, sudah kasih waktu, sudah kasih bumi yang begitu indah, sudah kasih ya langit yang indah ya, sudah kasih penghidupan, sudah kasih rezeki, sudah kasih orang tua ya, sudah kasih Al-Qur'an, sudah kasih nabi, sudah kasih sahabat, sudah kasih internet ya, sudah kasih gelombang. Masya Allah, banyak sekali Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Tapi pertanyaannya, seberapa besar ya syukur yang kita tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap saya teringat dengan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, saya teringat dengan doa Sayyidul Istighfar. Doa Sayyidul Istighfar ini berbunyi begini: Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala ahdik wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Doa ini disunnahkan untuk dibaca setiap hari ya, 3 kali di pagi hari, kemudian 3 kali di sore hari ya. Ini adalah Sayyidul Istighfar. Sayyidul ini artinya istighfar yang paling besar ya. Jadi kalimat istighfar itu banyak, ada astagfirullah ya, ada rabbighfirli ya, ada rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim, itu istighfarnya Nabi ya. Ada rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli, itu ya istighfarnya Nabi Musa ya. Ada rabbighfirli ya wa habli mulkan la yambaghi li ahadin min ba'di, itu istighfarnya Nabi Sulaiman ya. Istighfarnya Nabi Adam alaihissalam adalah rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Istighfarnya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Semuanya sama. Ini adalah kafilah orang-orang yang bertaubat kepada Allah, orang-orang yang meminta ampun kepada Allah, orang-orang yang merasa dosa, orang-orang yang merasa salah, orang-orang yang merasa ya dia tidak sedikit pun bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sementara nikmat Allah begitu banyak. Nah, yang tadi Sayyidul Istighfar itu adalah Allahumma anta rabbi ya. Ya Allah, engkau adalah Tuhanku. Khalaqtani, telah menciptakan aku. Wa ana 'abduk, dan aku adalah hambamu, budakmu, ya ciptaanmu. Khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala ahdik, dan aku berada dalam perjanjian denganmu. Wa ana 'ala ahdik wa wa'dika mastata'tu, aku berjanji untuk melaksanakan perjanjian itu sekuat kemampuanku. Mastata'tu ya. Khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika 'alayya ya. Ampuni pengkhianatan aku terhadap janji-janji itu. Sungguh ya Allah ya, nikmatmu begitu banyak engkau berikan kepadaku. Nikmatmu begitu banyak engkau berikan kepadaku ya. Wa abu'u bi dzambi ya. Khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi. Tapi yang naik ke atas langitmu adalah dosa-dosaku ya Allah ya. Nah, ini persis dengan kalimat fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ya, betapa banyak nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kita selewengkan, yang kita tidak syukuri, yang kita ya tidak isi dengan kebaikan demi kebaikannya. Nah, ini saya sedikit mau highlight ya di sini yang 41 ya. Highlight yang 41 dalam surat Ar-Rahman. Yu'raful mujrimun, orang-orang berdosa itu dikenal ya. Yu'raful mujrimuna bisimahum, orang-orang yang berdosa itu dikenal dari tanda-tandanya. Ya mungkin ada tanda-tanda yang dikenal ya. Jadi jangan dikata bahwa dosa-dosa kita ini dikenal oleh Allah, bahkan sekecil apapun itu dosa. Seandainya dosa kita ini ibarat bau ya, satu dosa satu bau, Masya Allah, kayaknya nggak ada orang yang mau dekati kita ya. Seandainya satu orang itu satu bau, satu dosa satu bau, nggak ada yang mau mendekat kita. Dan itu dikenal dengan tanda-tanda itu, bisimahum ya. Nah,
Jadi ketika orang-orang yang berdosa itu ya datang kepada Allah Subhanahu wa taala, dikenal, oh ini berdosa ini gitu ya. Bahkan sebenarnya orang-orang soleh di dunia itu kadang bisa melihat dosa-dosa orang ya. Itu bisa melihat dosa orang-orang soleh. Suatu ketika pernah saya datang ke rumah guru saya ya. Guru saya pada saat itu saya silaturahim lebaran ya. Kemudian karena malam, udah kemalaman, terus kemudian akhirnya saya nyari hotel dulu sama anak-anak, sama istri gitu. Kemudian ketika pagi hari ya, baru kemudian saya datang ke guru saya. Belum aja ketemu ya, baru naik tangga gitu. Beliau punya gubuk gitu ya, yang tempat beliau nerima tamu. Kemudian baru aja saya naik ya, kemudian Kiai bilang kayak gini, Ustadz itu ya nggak nginep di hotel karena kita nggak tahu bekas siapa itu tempat tidur gitu. Ya Allah, saya tertegun gitu ya. Masya Allah, Kiai tahu gitu kalau saya tuh barusan dari hotel gitu kan. Ya saya sih ya nggak akan pernah mungkin buat macam-macam kan gitu kan. Saya istri anak-anak lagi kan gitu kan. Tapi yu'raful mujrimun, dikenal orang-orang berdosa itu dengan tanda-tandanya. Yu'raful mujrimuna bisimahum ya. Dan orang-orang yang soleh itu mengenal dosa-dosa kita, melihat dosa-dosa. Makanya Masya Allah ya, sebenarnya kalau saya datang ke guru saya gitu ya, ke Kiai itu cuma duduk aja gitu. Kenapa? Karena dia tahu ya, tahu kesalahan saya. Kalau saya seminggu ini lagi habis buat dosa apa gitu kan. Ya, saya sebulan lagi habis buat dosa apa, itu Kiai tahu gitu. Kiai tahu. Makanya saya menikmati aja gitu kan, datang ke Kiai gitu. Kemudian biarin mengalir gitu, karena beliau yang paling tahu ke dosa-dosa saya. Bayangkan orang soleh itu mengetahui dosa-dosa orang lain gitu, bisa melihat gitu kan, apalagi Allah. Jadi nggak ada yang bisa ditutupi, nggak ada yang bisa ditutupi. Kita mau menutupi dosa-dosa kita di hadapan manusia, tapi tidak ada satupun yang bisa menutupi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bertampang bagus, berbaju bagus, berkata-kata bagus, tapi itu semua di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala terlihat semua kedustaan kita, kebohongan kita, kezaliman kita, segala hal yang kita sembunyikan di sisi Allah ketahuan semuanya. Lalu apa yang bisa disembunyikan dari Allah? Apa yang bisa disembunyikan dari Allah? Nggak ada yang bisa disembunyikan. Yu'raful mujrimuna bisimahum. Kemudian lanjutan dari ayatnya adalah fayu'khadhu bin nawasi wal aqdam. Kemudian dipegang ubun-ubun dan kaki mereka. Dipegang ubun-ubun dan kaki mereka. Masya Allah. Gimana ceritanya? Ubun-ubun dan kaki gitu. Ya Allah. Ya kalau ubun-ubun aja gitu ya. Ubun-ubun kita ditarik itu Allah karim. Tapi ini ubun-ubun dan kaki. Ya, seakan-akan kemarahannya begitu besar Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Kemudian apa kata Allah ya? Dan indahnya di suratul Rahman ini ya, itu diselingi dengan kalimat lagi, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban hadhihi jahannam. Inilah neraka jahannam. Hadhihi jahannamul lati yukadzibu bihal mujrimun. Inilah neraka jahannam yang didustakan oleh orang-orang yang berdosa. Kenapa kita bisa mendustakan jahannam? Ya karena kita buat dosa, kita nggak merasa bersalah. Ya, itulah bentuk kedustaan kita terhadap jahannam. Itulah bentuk peremehan kita terhadap jahannam. Buat dosa nggak merasa salah. Buat dosa enteng-enteng aja gitu. Buat dosa merasa diri kita akan aman begitu. Ya. Padahal neraka jahannam itu juga mengenal kita. Ya. Inilah neraka jahannam yang didustakan oleh orang-orang yang berdosa. Yatufuna bainaha wa baina hamimin an. Kemudian ya neraka jahannam ini akan seperti burger gitu ya, seperti burger ya. Di antara air yang mendidih yang memuncak panasnya ya. Di bawahnya api ya, kemudian ini dia di tengah, kemudian di atasnya api lagi, digulung gitu. Seperti kalau kita ngelihat ada sosis yang sosis yang digoreng begitu ya, dipanas mendidih begitu. Begitulah nanti keadaan orang-orang yang berdosa di jahannam.
Maka kita berdoa semoga bulan Ramadan ini kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan lagi kita mau dapatkan kesempatan taubat? Kapan lagi kita akan dapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau bukan sekarang? Mudah-mudahan semua yang menyaksikan tayangan ini, yang hadir dalam pengajian ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala ampuni dosanya. Inilah kesempatan yang besar, kesempatan yang agung. Yu'raful mujrimun. Saat dimana orang-orang berdosa dikenal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikenal oleh malaikatnya, dikenal oleh neraka jahanam. Tapi juga orang-orang berdosa dikenal oleh Ramadan. Kalaulah jahanam adalah tempat kita digoreng, tempat kita dihabisi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tempat kita diceburkan ke dalam api jahanam, Ramadan adalah pencuci bersih dosa-dosa kita. Maka sesiapa orang yang mencintai Ramadan adalah orang-orang yang juga dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaulah kita mengenal yang namanya Telaga Kausar. Telaga Kausar ini adalah telaga yang dari api neraka, dari jahanam, kemudian mau ke surga, itu ada telaga, namanya Telaga Kausar. Dicuci bersih di sana, dirapihkan lagi, diperbaiki lagi keadaannya, dimasukkan ke dalam surga. Telaga Kausar yang ada di muka bumi ini adalah Ramadan. Ramadan adalah Telaga Kausar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala siapkan. Maka bersyukur kita semua. Mungkin orang yang tahun lalu bersama dengan kita sekarang sudah tidak ada lagi, tapi kita sekarang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memasuki Telaga Kausar ini. Telaga Kausarnya dunia. Di tempat inilah kita dicuci bersih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada malaikat yang akan membantu Allah, ya, dan mencuci bersih seluruh dosa-dosa kita. Maka mudah-mudahan man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapa orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan penuh keimanan dan penuh ihtisab, dengan penuh perhitungan, dengan penuh perhatian, dengan penuh kesungguhan, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, akan diampuni seluruh dosanya di masa yang lalu. Masya Allah. Mudah-mudahan dengan sedikit ya tadabbur kita tentang surat Ar-Rahman ini ya membuat kita semakin awas, semakin aware terhadap dosa-dosa kita, bahwa ketakutan yang paling besar yang harus ada dalam diri kita adalah dosa demi dosa yang kita lakukan. Corona tidak perlu ditakuti sebenarnya ya. Kita tidak perlu takut pada corona, nggak perlu takut sama yang lain, kita perlu takut ya sama Allah. Ya, terutama kepada dosa-dosa yang kita lakukan terhadap Allah. Baik, alhamdulillah. Itu tadi sesi pertama dalam kesempatan pertemuan kita kali ini ya. Dan mudah-mudahan ya sekali lagi surat Ar-Rahman akan menjadi hiasan bagi diri kita semuanya insya Allah. Dan kita menuju ke tamu saya ya. Di sini ada tamu saya. Yang pertama adalah Dr. Krisanti ya. Dr. Krisanti. Ya. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini Dr. Krisanti ya. Beliau adalah seorang pecinta ilmu magnet rezeki. Kayaknya kecintaannya Dr. Krisanti sama ya. Jadi Dr. Krisanti ini adalah seorang pecinta ilmu magnet rezeki ya, yang sangat mencintai ilmu magnet rezeki. Saya kenal beliau campnya awal-awal ya. Namun kemudian dengan ceritanya beliau adalah termasuk salah satu pejuang Telegram, pejuang channel Telegram ya, yang pada saat itu membernya masih berapa ya dulu ya, Dok ya? Ya, assalamualaikum warahmatullahi Dr. wabarakatuh. Krisanti ingat? Ya. Waktu itu masih di awal-awal ya Pak Anas ya, masih audionya baru beberapa, jadi setiap kali mau ada audio baru kita mesti ajak dulu, nambah dulu membernya baru itu keluar materinya. Jadi saya nyebarin kemana-mana, ajak teman-teman, ayo ikut gitu supaya materi itu keluar lagi. Allah, ya.
Nah, jadi inilah Dokter Krisanti dan alhamdulillah beliau setelah itu ya awalnya bergabung di Telegram, kemudian ikut camp kita ya sampai akhirnya alhamdulillah sekarang beliau sebagai certified trainer magnet rezeki ya. Beliau sekarang masih aktif dalam menjalankan kliniknya ya. Nah, Dok, apa ini yang bisa di-share ke kita semua ya? Kayaknya Dokter Krisanti ini sangat mencintai ilmu Gatutala nampaknya ya. Iya, karena ya terima kasih Pak Anas, terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum teman-teman semua yang menyaksikan juga, sahabat-sahabat MR. Alhamdulillah kita bisa berjumpa di sini. Terutama di masa pandemi ini, saya jadi memperhatikan lagi banyak sekali bahwa Al-Quran itu fungsinya banyak sekali gitu. Fungsinya banyak sekali. Ya memang sebagai syifa, tapi syifa yang bagaimana gitu. Yang akhirnya saya jadi ikut ngulik juga nih, sama seperti Pak Nas, mencari apa sih di Al-Quran hubungannya sama ini gitu. Ya. Nah, pertama kali ketika kenal ilmu Garputala, kayaknya Dokter Krisanti udah kenal ilmu Garputala jauh sebelum mengenal saya ya? Iya, betul Pak Nas. Jadi bisa diceritakan nggak? Iya. Jadi pada tahun 2008, pertengahan 2008 itu, pada waktu itu saya divonis kanker stadium 4. Itu saya juga kok bisa gitu, kok bisa luput gitu. Saya sebagai dokter tapi saya nggak tahu kalau diri saya sakit, diri saya nggak sehat gitu. Kanker stadium 4. Iya, kanker payudara stadium 4 pada waktu itu. Ya, karena yang periksa juga senior saya. Jadi ngomongnya juga tenang-tenang aja gitu. Bilang saya cuma nanya kira-kira berapa lama lagi gitu kemungkinan hidup saya gimana gitu. Ya kalau nggak diapa-apain, kalau kamu nggak ngelakuin apa-apa ya paling 6 bulan lah gitu. Itu ngomongnya memang enteng sekali gitu, tapi wah ternyata nggak ringan juga buat saya terima itu gitu. Iya. Itu tahun 2008. Tahun 2008 pada waktu itu. Berarti semestinya Bu Dokter udah nggak hidup lagi sekarang ya? Iya, bulan katanya kan gitu. Cuma 6 bulan hidupnya. Iya. Pada waktu kemudian apa itu, yang terjadi setelah itu? Iya, setelah itu karena kondisinya pada waktu itu tidak memungkinkan untuk saya melakukan terapi juga, akhirnya malah yang muncul dari awalnya saya marah sama Allah gitu. Kenapa kok saya dikasih kayak gini gitu? Kenapa? Nah, kemudian yang timbul malah akhirnya kangen sekali sama Baitullah. Sama sekali sama Baitullah. Terus muncul, ya udah deh kalau memang nggak ada lagi kemungkinan hidup, ya Allah kasih saya kesempatan taubat. Kasih saya kesempatan untuk membersihkan diri. Jadi kalau saya dipanggil, saya udah siap, setidak-tidaknya saya dapat ampunanmu. Allah. Udah nggak mikir yang lain. Saya cuma pingin tobat, minta ampun, kasih ke saya kesempatan ke rumahmu ya Allah untuk saya minta ampun. Nah, jadi bagi teman-teman yang belum pernah ngerasain di depannya ada maut gitu ya, kita bisa belajar dari Dokter Krisanti ya, bahwa ketika seseorang dihadapkan dengan kematian itu adalah guru terbaik. Nah, pada saat itu taubat adalah menu terindah bagi orang-orang yang sebentar lagi akan mendatangi kematian ya. Mudah-mudahan kita bisa belajar dari kisahnya Dokter Krisanti. Kemudian setelah itu apa yang terjadi, Dok? Betul. Nah, setelah itu benar sampai di sana itu pertama kali waktu itu memang ke Mekah. Jadi bukan ke Madinah, ke Mekah umroh. Waktu itu Ramadan, pas Ramadan. Iya. Umroh Ramadan ya. Jadi saya menghabiskan 20 hari Ramadan. 20 hari Ramadan di Mekah, setelah itu baru ke Madinah. Nah, itu nah, kemudian setelah itu apa yang membuat Dokter Krisanti bisa survive sampai sekarang? Nah, pada waktu baru sampai di Mekah itu di Masjidil Haram, itu aja Allah udah jewer saya gitu. Sholat pertama kali di Masjidil Haram, saya nggak bisa bangun. Begitu sujud,
nggak bisa bangun lagi. Rasanya tuh seperti diratakan sama tanah gitu, dipaksa untuk merunduk dan merunduk. Sampai akhirnya saya sadar, iya ya, saya kan kesini datang untuk minta ampun. Jadi saya memang harus benar-benar merendah gitu. Sampai sudah pasrah saja sama Allah, ya Allah, saya serahkan semua. Saya bukan siapa-siapa dan saya nggak punya apa-apa. Ini adalah semua milikmu gitu. Nah, begitu salam terakhir baru saya bisa bangun. Kemudian saya sholat biasa. Ya. Nah, pagi kemudian ibadah biasa. Pagi itu setiap kali habis subuh, setelah subuh saya duduk di depan multazam, buka Quran, baca. Tapi entah di hari keberapa, hari kedua apa hari ketiga gitu, itu tiba-tiba saya marah gitu. Saya bilang, ya Allah, saya belum tahu apa alasanmu. Apa alasanmu kenapa saya kena seperti ini? Ini rumahmu ya Allah, saya ada di depanmu. Tolong jawab saya. Ini kalammu. Harusnya ini bisa bicara lewat ini. Pada waktu itu tuh saya gitu, jadi setengah maksa juga sama Allah. Kemudian saya tutup itu Quran dan saya bilang, jawab ya Allah, jawab apa yang saya tanya. Ini kalammu, saya yakin engkau bisa jawab ini. Kemudian saya buka. Wah, subhanallah, saya sampai kaget luar biasa, sampai gemeter. Ya, karena itu benar-benar Allah tuh langsung jawab gitu. Pada waktu itu. Jadi saya nggak apa yang nggak ingat ya ayatnya ya. Ada di catatan di ini saya di materi training ada. Tapi saya nggak ingat, nggak hafal namanya. Nah itu lebih kurang apa dok ininya, isinya tentang apa? Isinya tuh hidup ini milikku gitu. Aku yang menghidupkan, aku yang mematikan. Ya udah, terima aja. Allah. Ya sih, saya bilang emang iya gitu. Jadi ya nggak usah protes gitu. Allah. Jadi pada saat itu Dr. Krisanti itu sebenarnya mempraktekannya belum tahu juga ya gitu. Cuma pada saat itu tolong ya Allah jawab gitu aja ya. Saya cuma yakin ini rumahnya Allah, Allah pasti ada dan ini kalamnya. Iya. Bisa dong jawab gitu. Saya ngerasa ini ada ya, karena ya kalau huruf Al-Quran berpahala, baca satu hurufnya aja berpahala 10, ya kan? Ustaz, saya yakin kalau ini hurufnya saja berpahala, pasti ada sesuatu yang istimewa gitu. Dia bukan hanya sekedar huruf saja, pasti ada apa ya? Ada energi, ada vibrasi yang di situ yang bisa menyambungkan kita ke Allah. Saya yakinnya itu. Subhanallah. Jadi dengan berbekal ayat itu mungkin akhirnya dia, kalau secara teori Garbutala itu dia akan meresap dalam hati ya, kemudian menetralisir semua energi-energi nggak positif gitu ya. Dan ya itu yang terjadi. Kemudian setelah itu apa dok ya? Tiba-tiba ada keajaiban apa gitu? Itu nggak cuma sekali. Saya tutup karena saking gemeternya tuh saya baca terus langsung saya tutup lagi. Habis itu saya tanya, ya kenapa gitu? Saya masih nggak terima nih. Udah gemeter masih nggak terima tuh Ustaz. Nah, ini juga bagi teman-teman semuanya yang ingin mempelajari Garbutala gitu ya. Yang sering terjadi adalah kita punya ego, ya, kita punya ego dalam berhadapan dengan Al-Qur'an. Nah, ketika ego itu muncul, Al-Qur'an nggak akan pernah mau mengenal kita. Makanya dalam Al-Qur'an disebutkan ya, la yamassuhu illal mutahharun, tidak akan pernah menyentuhnya. Ya, Al-Qur'an ini kecuali orang-orang yang suci, orang-orang yang sering mensucikan diri. Nah, di sini ya salah satu faktor yang paling besar yang membuat Al-Quran itu nggak mau dekat sama kita adalah ego. Dan yang ini barusan subhanallah Dr. Krisanti memberikan pengajaran pada kita. Jadi kalau seandainya misalnya gini, Panas kenapa ya kok ayatnya nggak ngepas gitu? Itu karena ada ego yang ada dalam diri sendiri. Ya lanjut dok. Betul Panas. Jadi saya masih merasa kok saya sih gitu. Padahal kan halo Dr. Krisanti, silakan lanjut. Kamu gitu. Tapi saya masih juga terus bertanya, iya jelaskan lagi, saya bilang gitu, jelaskan lagi. Jadi benar-benar saya seperti bicara gitu, seperti bicara berhadapan-hadapan gitu. Saya bilang, kemudian saya buka lagi. Iya, kemudian yang keluar tuh ya ayat-ayat yang menunjukkan bahwa ini kuasanya Allah memang gitu, kuasanya Allah, terimalah. Sampai akhirnya saya entah itu buka, mungkin udah buka 5-6 kali baru saya, iya ya Allah saya salah,
Baru habis itu saya nangis, saya sholat taubat. Benar-benar Allah tunjukkan. Subhanallah. Ini kita belajar lagi teman-teman semuanya ya. Once kita sebut saya salah dan Al-Quran betul, ya, ini ada dalam audio garis kebenaran, ya. Seluruh persoalan dimulai dari saya salah dan di luar saya betul. Nah, ketika berhadapan dengan Al-Quran, ketika itu yang terjadi, ya, disitulah energi itu merambat masuk dalam diri, ya. Nah, silakan dok, lanjut dok. Betul, benar, Ustaz. Jadi setelah saya bilang salah itu ya benar. Sholat tobat, habis itu saya benar-benar minta ampun, sudah habis itu rasanya semua ringan aja. Allah. Kondisi fisik saya udah nggak pikirin, saya tetap puasa, saya udah nggak mikir lagi. Itu 2 hari sekali sih umroh saya. 2 hari sekali umroh, padahal secara teori udah nggak kuat itu, gitu. Udah nggak kuat tapi bisa gitu ternyata gitu. Yeah. Tetap jalan. Awas sunnah, tetap puasa. Subhanallah. Ya. Nah, kemudian gimana dok? Setelah itu pulang ke tanah air. Sampai pulang pun saya nggak percaya gitu. Kok saya masih hidup gitu? Kok saya masih bisa? Gitu. Jadi itu juga saya nggak ngira sama sekali, karena saya pada waktu pergi itu saya sudah tinggalkan semua. Saya bilang pada waktu itu ada asisten saya yang kepercayaan saya bilang tolong diurus semuanya. Saya bilang kalau saya sampai nggak kembali lagi, tolong ini diuruskan untuk biaya hidup anak-anak saya, kasihkan ke ibu saya bilang. Jadi saya memang udah mempersiapkan bahwa kalau saya bisa kembali, saya kembali di rumahmu aja ya Allah, saya bilang. Oke. Jadi udah pasrah aja semuanya. Iya. Kemudian setelah itu saya penasaran nih dok. Kan dokter divonis 6 bulan gitu. Terus melalui masa 6 bulan itu, misalnya nih pada saat titik, misalnya Februari divonis, Agustus itu apa rasanya gitu? Pengen tahu gitu rasanya tuh pada saat detik-detik kematian gitu. Super galau. Super galau sampai saya bilang, ini buat apa nih semua yang saya kerjain? Ngapain saya sekolah? Ngapain saya bangun bisnis klinik saya, buat apa saya ngelakuin ini? Itu rasanya tuh semuanya jadi useless gitu. Itu sempat tuh keluar seperti itu gitu. Saya bilang buat apa ini semua gitu. Padahal sebelumnya, berapa tahun sebelumnya saya udah pernah koma sebenarnya. Jadi ini udah ketiga kali malah. Ya. Oke, singkat cerita dok. Ya, singkat cerita setelah itu alhamdulillah dokter Kristanti selamat ya. Karena saya nggak ngira saya bisa pulang gitu, bisa tetap sehat gitu ya. Cuma di sana saya benar-benar manfaatin waktu itu, nggak pernah jauh-jauh dari masjid gitu. Kalau nggak mau istirahat saya nggak balik, saya tetap ada di masjid, buka di situ, sahur di situ, semuanya di situ. Jadi benar-benar kalau hanya mau tidur aja saya balik ke hotel gitu, yang lainnya saya ada di masjid. Benar-benar saya manfaatin, pokoknya ini hari-hari terakhir saya di dunia mungkin gitu. Jadi saya benar-benar manfaatin sebaik mungkin gitu. Dan sholat tobat aja terus. Sampai terus ke Madinah juga begitu. Raudhah, waduh rasanya kayak dipeluk Nabi gitu. Subhanallah, itu nggak bisa digambarkan gitu. Itu benar-benar rasanya tuh terindah benar gitu. Baik. Masuk ke Raudhah tuh juga tiap hari masuk ke Raudhah. Subhanallah, rasanya luar biasa sekali. Baik. Sampai hari terakhir pulang saya bilang, loh kok saya masih hidup ya? Allah, terima kasih saya bilang. Kok saya masih bisa bertahan hidup ya? Kok saya nggak kenapa-napa ya? Iya. Ini udah nambah 12 tahun dok? Enggak sampai nggak, pas waktu baru pulang. Waktu baru pulang tuh gitu. Dan saya nggak langsung periksa itu. Saya nggak saya bilang ya udahlah. Saya juga nggak tahu, mungkin nggak hari ini, mungkin Allah masih kasih kesempatan saya ketemu sama anak-anak, sama keluarga. Mungkin nggak hari ini, ya sudah saya jalanin aja apa adanya. Saya jalanin apa adanya aja. Udah saya lakukan. Akhirnya saya dengan kesadaran bahwa ya saya setelah itu kan tiap hari juga buka Quran, jadi saya bilang iya bener ya, ini tuh Al-Quran tuh benar-benar petunjuknya
petunjuknya manusia gitu. Apapun yang kita tanya ada jawabannya di situ. Ada jawabannya semua. Setelah itu akhirnya Dr. Krisanti jadi makin akrab dengan Al-Qur'an, dengan metode yang nggak ngerti juga dulu metodenya seperti apa gitu ya, Dok? Nggak ngerti namanya, pokoknya tetap aja tiap hari jadi interaksi jadinya. Interaksi dengan Al-Qur'an, habis itu saya lanjutkan baca satu surat itu juga surat yang mana aja gitu. Baik. Oke, kemudian setelah itu ini saya persingkat, Dok, gitu kan, karena waktu kita udah ini masih ada satu pembicara saya lagi. Jadi setelah itu Dr. Krisanti pas ketemu ilmu magnet rezeki dan itu ada garpu tala, apa rasanya Dr. Krisanti pada saat itu? Kaget pada waktu itu, Ustaz. Jadi pada waktu habis pulang itu saya 2 bulan kemudian dipanggil sama dokter bedah saya. Kamu kemana? Harusnya tuh kamu udah operasi gini. Ayo masuk sini, datang periksa lagi semuanya. Nah pas diperiksa lagi itu bersih semuanya. Subhanallah. Bersih semuanya. Sampai ditanya, kamu habis ngapain? Dari mana kamu? Saya nggak kemana-mana. Saya nggak melakukan apa-apa. Saya cuma ngadep yang punya hidup. Saya bilang. Allah. Saya cuma minta ampun sama yang punya hidup. Jadi subhanallah itu luar biasa. Allah kasihnya udah lebih gitu. Nah, jadi udah ajaib aja gitu ya, bersih aja sel. Bersih semua, nggak ada apa-apa. Itu sel kanker ya berarti ya? Sel kankernya hilang udah semua? Hilang semua. Allah. Masuk titernya nggak ada. Masya Allah. Jadi bukan hanya di mamografi ada yang tadinya benjolannya itu nggak ada, bersih semuanya, termasuk pemeriksaan titernya pun 0, nggak ada, negatif. Allah. Jadi udah, wah. Itu habis itu saya udah aduh itu kalau nggak sujud itu. Oke, baik Dok, terima kasih banyak ya. Insya Allah nanti kita mau ketemu lagi sama Dr. Krisanti ya. Jadi Dr. Krisanti ini alhamdulillah beliau adalah ketua Korwil Sikapura, Bekasi, Karawang, Purwakarta ya. Jadi bagi teman-teman yang mau bersilaturahim, Dok boleh nggak minta nomor teleponnya di share ke Facebook? Boleh ya. Tapi siap-siap nanti pada banyak konsultasi tuh, Dok. Berapa, Dok? 08 ya 111 oke. 3 999 3 oke, baik. Oke teman-teman ya, silakan kalau seandainya ada yang mau berinteraksi dengan CTMR kami ini ya, yang sangat spesial, Dr. Krisanti, beliau seorang dokter, kemudian buka kliniknya masih dibuka, Dok? Masih jalan, alhamdulillah. Jadi sekarang menunya selain perobatan umum ada garpu tala juga, Dok? Ada garpu tala. Ya ini di masa pandemi ini ya saya juga ikut memperhatikan ya. Karena saya yakin dari penelitian-penelitian yang sebelumnya yang sudah dilakukan oleh para ahli sebelumnya bahwa getaran getaran Al-Qur'an, suara Al-Qur'an ya, Al-Qur'an yang disuarakan itu secara tidak disadari akan merangsang gelombang otak kita yang akan merangsang keluarnya hormon serotonin dan itu ujung-ujungnya dia ke sistem imun kita akan meningkat. Nah itu yang akhirnya saya pakai sekarang buat menterapi pasien-pasien yang sekarang ini. Saya mencoba untuk bahkan kayaknya sebenarnya nekat juga ya, nggak saya kasih obat, saya hanya kasih suplemen aja. Habis itu saya minta untuk garpu tala dan tilawah gitu. Allah. Tapi ternyata hasilnya jauh lebih cepat dibandingkan memakai obat. Allah. Iya. Nah, jadi teman-teman kita bisa belajar dari Dr. Krisanti ini. Beliau karena ya kalau saya ahli kimia aja ya kimia kuantum. Kemudian kalau Dr. Krisanti kan memang beliau bergelut dengan dunia kesehatan, pasien dan seterusnya. Jadi beliau sudah lebih advance gitu ya bicara tentang bagaimana garpu tala ini untuk kesehatan. Baik Dok, nanti kita bicara lagi Dok karena waktu yang membatasi kita ya. Insya Allah nanti dalam kesempatan lain mungkin Dr. Krisanti bisa cerita gitu kan pasien-pasien yang mengalami kesembuhan dengan metode-metode garpu tala ini. Disimpan dulu ceritanya supaya pada penasaran ini Dok gitu kan, biar mereka semua bisa berkenalan dengan CTMR terbaik yang dimiliki oleh Magnet Rezeki ya. Dok, terima kasih banyak ya. Mungkin bisa sampaikan salam kepada teman-teman di Facebook ini.
Iya, terima kasih dengan kesempatan ini. Kalau mau berhubungan dengan saya, tadi nomornya sudah di-share oleh Pak Nasrullah, atau masuk ke dalam Korwilnya Sikapura. Di Korwil Sikapura kami setiap hari bergantian, semua CTMR akan berinteraksi dengan semua member yang ada. Mau nanya apa aja silahkan. Selama kami bisa membantu Anda sekalian, insya Allah kami lakukan yang terbaik buat para sahabat Magnet Rezeki. Baik, terima kasih dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat Dokter Krisanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah teman-teman semuanya. Ya gimana? Seru ya? Adanya Dokter Krisanti menambah daftar para certified trainer yang luar biasa ya. Bagi saya mereka adalah berkah yang ditunjukkan pada kami ya. Nah sekarang kita masuk lagi kepada dari Bekasi kita menuju ke Jakarta ya. Dan ini ada di ujung Zoom ya, adalah seorang yang sangat energetik ya, Coach Dino ya. Assalamualaikum Coach. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya. Nah, saya ingin perkenalkan bagi teman-teman semuanya ya bahwa Coach Dino ini beliau adalah ketua Korwil dari Jakarta ya. Beliau juga certified trainer Magnet Rezeki, mencintai ilmu Magnet Rezeki sepenuh hatinya, sepenuh jiwanya, menggunakan ilmu Magnet Rezeki untuk ya kehidupan dan usahanya ya. Nah, yuk sama-sama kita belajar dari beliau ya. Masih mau belajar nggak nih teman-teman semuanya di Facebook nih, gitu kan? Ini waktu kita sebenarnya tinggal 10 menit lagi, tapi ya bismillah kalau seandainya memang teman-teman masih mau belajar ya, pastinya semangat ya. Tapi memang kadang-kadang gini Coach Dino ya, pada pengen nambah biasanya setelah itu. Oke, sekarang Coach Dino boleh nggak diceritakan bagaimana perkenalannya dengan ilmu Magnet Rezeki dan apa yang dirasakan dan apa yang bisa diberikan kepada teman-teman semuanya di Facebook ini? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, syukur alhamdulillah, perkenalan saya dengan MR ini boleh dibilang adalah suatu perkenalan yang ajaib banget. Ketika itu saya tuh memang dalam keadaan yang memang perlu ya, butuh suatu masukan yang sifatnya yang sifat rohani, tapi juga butuh suatu hal yang memang yang secara fisik gitu, Ustaz, seperti itu. Yang dimana ketika itu istri saya bilang begini, Ustaz, ya bisa nggak kita umroh, bilang gitu kan. Terus saya bilang ya bisa sih, bilang gitu kan, tapi ya kan Bunda tahu nih kalau penghasilannya seperti apa gitu. Akhirnya saya mengikuti salah satu seminar gitu kan waktu tahun 2017, dan ketika setelah saya ikut seminarnya, saya akhirnya itu saya bisa menjawab pertanyaan daripada istri saya, bilang gitu. Jadi bilang ini, ya kira-kira bisa nggak kalau saya umrah, bilang gitu kan. Terus dibilang bisa, bilang gitu kan. Terus kalau untuk uang gimana? Ada, saya bilang gitu. Terus pernah aja uang dari Allah gitu kan. Terus saya coba terapkan ilmu MR tiap hari gitu kan. Saya coba LRP kan, saya besarkan gitu. Dan saya coba tarik gitu kan, umroh datang seperti itu. Akhirnya syukur alhamdulillah hari ke-7 saya dapat kabar seperti itu. Saya di telepon bilang gini, Din, kira-kira istrimu bulan Desember ada acara nggak gitu? Acara apa, bilang gitu kan? Ya kalau emang nggak ada, mau nggak nih gitu kan? Mau apa gitu kan? Kebetulan saya mau ngajak orang, tapi saya teringat dengan kamu gitu. Nah kalau mau gitu, mau nggak istri kamu yang pergi umroh gitu kan? Nah, berarti itu gitu. Berarti ketika kita benar pasrah sama Allah, kita benar yakin akan keajaiban Allah gitu, maka tidak ada yang tidak mungkin Allah langsung kasih jawaban itu. Tapi yang pertama kali yang saya hadari adalah saya tuh harus insan, harus membuka perisai seperti itu. Ketika saya tahu saya punya perisainya, saya tahu banyak persoalannya, maka saya buka perisainya, maka saya mau nabung sama Allah. Setelah itu bertubi-tubi, masya Allah, keajaiban banyak sekali ternyata. Mulai dari adanya proyek-proyek baru, orang mulai percaya dengan memberikan proyek-proyek seperti itu. Dan tentunya tak lepas juga ketika kita punya persoalan, yang paling penting adalah
bagaimana menolkannya saat seperti itu. Ketika kita nolkan, maka kita di garpu utara ataupun Quran adalah jawaban yang paling tepat seperti itu. Memang awalnya tidak mudah. Ketika kita coba bilang kepada orang gitu kan, coba deh kalau misalnya ada persoalan tanya sama Allah gitu kan. Nah, terus kan orang pasti bilang ini, lah kita udah doa sama Allah itu, nah, tapi kok belum ada jawaban itu lah. Nah karena kalau mau tahu jawabannya bukalah Quran. Karena apa? Quran itu adalah kalamullah, kata-kata Allah seperti itu. Jadi apapun persoalan kita, maka Quran adalah jawabannya. Sama ketika almarhumah kakak saya tanggal 2 April kemarin meninggal seperti itu. Kira-kira seminggu sebelumnya beliau minta saran kepada saya gitu kan. Din, kira-kira kenapa Mbak Nova ini dalam kondisi seperti ini gitu. Maka saya bilang, Mbak, coba deh buka Quran seperti itu. Maka ketika buka Quran, yang muncul adalah saya lupa suratnya, tapi dibilang kembalilah ke Quran, bukalah Quran, dan sebenarnya bertobat seperti itu. Maka kakak saya langsung menangis, dan alhamdulillah selama seminggu kita temani gitu kan, dan tiap hari dia juga tidak lepas daripada Quran seperti itu. Maka ketika dalam akhirnya pun dia tetap, bahkan dia bisa mengucapkan la ilaha illallah. Jadi yang saya coba yang bisa saya sampaikan itu. Dan kalau untuk kehidupan sehari-hari juga, khususnya juga bagi teman-teman MR juga, bahwa karena ketika kita kenal MR Ustaz, itu dahsyat banget Ustaz. Mungkin yang pernah Ustaz juga sampaikan ketika waktu ada acara mega seminar di Banten, ketika Ustaz menerima ujian Ustaz? Jam ya. Iya. Nah, maka ternyata setiap praktisi MR juga pasti akan menerima ujian seperti itu. Dan siap-siaplah ketika menerima ujian itu, maka kita harus bilang, wow, keren banget, dahsyat seperti itu, Ustaz. Gitu kira-kira. Itu kira-kira Ustaz. Baik, alhamdulillah ya. Itu cerita dari Coach Dino ya. Dan beliau sekarang aktivitasnya apa, Coach Dino? Saya sebagai konsultan konstruksi, Ustaz, di bidang perencanaan sekaligus pengawasan. Oke, nah itu ada nggak kesesuaian ilmu MR kemudian dipraktekkan di dalam dunia kerja? Ya, untuk di bidang konstruksi, Ustaz, tentu ini adalah salah satu bidang yang penuh dengan harus sering-sering sabar ya seperti itu. Karena kita bertemu dengan banyak orang, kita juga harus bertemu banyak klien, maka yang selalu kita sampaikan adalah, wow, ternyata Allah tuh ngasih hadiah keren banget seperti itu. Nah, kerennya apa? Baik itu kerennya dalam hal penolakan, kerennya dalam hal tubuhan seperti itu. Tapi jelas kalau dalam konstruksi yang sering saya lakukan adalah ketika saya dapat project seperti itu, maka yang saya lakukan adalah saya garpu utara start seperti itu. Jadi akhirnya Pak Dino mendapatkan teman ya berupa Al-Quran dalam menghadapi pekerjaan yang dihadapi gitu ya Pak Dino ya? Betul. Oke Pak Dino, seru sekali ya. Boleh nggak minta nomor teleponnya Coach Dino ya? Biar teman-teman kalau ada yang mau konsultasi ya bisa ya menghubungi Coach Dino. Beliau sekarang ini memimpin Korwil ya, koordinator wilayah Jakarta ya. Berapa sekarang peserta anggotanya di Korwil Jakarta, Coach Dino? Kalau untuk pengurus, saat ini pengurus ada 11. Oke. 11 pengurus. CTMR-nya yang tercatat itu ada 21 CTMR-nya. Kalau di grup Telegram itu sudah 2.000-an sih. 2.000-an. Minta nomornya Coach Dino biar teman-teman bisa hubungi. Nomor telepon saya di 0878 Oke. 04 19 16 0878 Oke. 67 19. Ini terputus-putus kayaknya. Coba lihat. Ini nomornya sama nggak dengan yang ada di WhatsApp? Ada sama. Oke. Ya, saya biar salin dari situ. 0467 ya. 916.
08780467 196. Oke, baik, terima kasih Coach Dino karena waktu ya. Insya Allah nanti kita akan silaturahim lagi ya. Dan bagi teman-teman yang mau berkonsultasi ya, bertanya, silakan langsung bisa ke Coach Dino. Mudah-mudahan beliau bisa bantu ya teman-teman semuanya. Kalau siapa tahu dengan pengalaman-pengalaman beliau ya bermanfaat buat teman-teman semua. Oke, Coach Dino, ya mungkin bisa sampaikan salam buat teman-teman semua di Facebook. Terima kasih, Ustaz. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya teman-teman semuanya, ya itulah aset yang berharga di Magnet Rezeki. Beliau adalah seorang yang sangat energetik ya, sangat semangat sekali ya, suaranya menggelegar ya. Kalau ngisi training semuanya semangat ya. Nah, mudah-mudahan ya dengan cerita-cerita beliau dan kisah-kisah yang melatar belakanginya bisa membuat kita semakin yakin dengan keajaiban Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya ada satu lagi yang masuk di ruang televisinya Magnet Rezeki ya. Tapi kayaknya kita cukup salam aja sama Mas Bayu dari Surabaya ya. Mas Bayu dari Surabaya. Nah, kita akan simpen ya Mas Bayu untuk kesempatan berikutnya ya. Oke. Oke, baik. Oke, terima kasih teman-teman semuanya ya. Itulah dia kegiatan kita di hari ini, sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita akan akhiri pertemuan kita dengan pembacaan lanjutan dari surat Ar-Rahman ya. Oke, sebelum itu mungkin ada yang ingin bertanya ya. Saya coba mungkin sambil baik. Ya, kita langsung saja ya ke surat Ar-Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Zawata afnan. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان
ونعمتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام Sadaqallahul azim. Alhamdulillah teman-teman semuanya, itulah tadi ya kegiatan kita di tanggal 4 Ramadan ya. Bagi teman-teman yang baru hadir ya, ini acaranya sudah selesai ya. Insya Allah kita akan jumpa lagi esok hari ya. Insya Allah ya. Mudah-mudahan teman-teman ya. Muammar Amin ya, Masya Allah. Doktor Muammar Amin ya. Sehat dokter ya. Alhamdulillah. Ya, dengan amin semuanya ya. Ini karena waktu yang membatasi kita, insya Allah kita akan jumpa lagi dalam kesempatan di esok hari. Saya Nasrullah undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe. Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini. Insya Allah Anda adalah makhluk yang ajaib. Tinggal kita sempurnakan faktor-faktornya. Dan insya Allah dalam video-video berikutnya kita akan lanjutkan materi ini sampai Anda menemukan potensi terbesar diri Anda dan menjadi makhluk ajaib sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan untuk Anda. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.